Qala Abul Abbas Ahmad ibnu Muhammad bin Sahal ibni Atha al-Adami, man alzama nafsahu adab syariah, siapa yang melazimkan dirinya adab syariat, nawwarallah qalbahu binuril ma'rifah, Allah terangi hatinya dengan cahaya ma'rifat. Orang ini zahirnya menjaga syariat Allah, maka hatinya pun akan diberi Allah cahaya ma'rifat. Wala maqama asyrafa min maqami mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam bi awamiri wa af'alihi wa akhlaqi. Tidak ada maqam, kedudukan yang paling mulia daripada kedudukan mengikut Nabi SAW pada perintahnya, perbuatan-perbuatannya dan akhlaknya. Wa qala aidan Abul Abbas, kullu ma su'ilta anhu fatlubhu bima zatil ilm. Tiap-tiap pertanyaan yang dilimparkan kepadamu, cari jawabannya pada halaman ilmu. Fa lam tajidhu, jikalau tidak ada, fi maidanil hikmah, di lapangan hikmah. Fa lam tajidhu, jikalau tidak dapat jua, fazinhu bit tauhid, timbanglah dengan tauhid. Fa lam tajidhu, jikalau engkau tidak mendapat jua jawabannya, fi hadhil mawadi'i salasah, pada tiga tempat ini, fadrib bihi wajh syaitan, pukulkan dengannya wajah syaitan. Artinya apa? Jawab, la adri, aku kada tahu. Jangan menuruti syaitan, kira-kira jawabannya. Orang bertakon masalah ini, menurut di sini kada dapat jawabannya, cari di sini kada ada jawabannya, di sini kada ada jawabannya, pada kada tahu sopan, jawab sembarangan. Nah, kalau sudah kita kada tahu jawaban-jawaban di situ kada ada, sini kada ada, pukulkan wajah syaitan. Artinya apa? Katakan bahwa aku tidak tahu jawaban tersebut. Itu. Dengan itu syaitan akan terhina. Syaitan akan terhina. Tapi kalau kita jawab dengan sembarangan, kira-kira syaitan akan bangga kita menjawab tanpa dasar ilmu. Qala Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzaz, man alima tariqal haqq ta'ala sahula alaihi sulukuh, siapa tahu jalan Tuhan mudah atasnya menjalaninya. Wala dalila ala tariq ila Allah ta'ala, tidak ada dalil atas jalan kepada Allah illa mutaba'atur rasul, kecuali mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ahwalihi, pada keadaannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya. Mengikut Nabi. Yang mengikut Nabi tadi yang terbagi kepada dua tadi. Ada orang yang mengikut Nabi secara zahir, ada orang yang mengikut Nabi secara hakiki, substansi daripada mengikut Nabi itu. Nabi dulu makan, Nabi kan tidak pernah makan beras. Makan Nabi apa? Gandum, gitu kan? Nabi kita makan gandum. Nah, kalau kita mengikut Nabi secara zahirnya makan gandum, jangan makan beras, kenapa? Kalau mengikut Nabi itu. Nah, artinya apa? Bukan itunya yang diikut, tapi substansinya. Nabi makan gandum itu untuk apa? Untuk kenyang, yang membawa kekuatan untuk bisa taat kepada Allah. Nah, kita makan beras kah? Jagung kah? Intinya apa? Makan ini aku niatkan untuk supaya bisa taat kepada Allah. Itu mengikut Nabi ngarannya. Kada sarana mencari gandum mengikut Nabi. Kemana sih makan gandum? Nah, jadi makanya tadi ulama beritahu setiap mengikut Nabi itu antara dua. Apakah yang diikuti itu zahirnya atau substansinya? Nabi kita makan gandum, kita mana gandumnya? Nah, kita makan nasi, menyalahi Nabi sudah. Nah, kayak apa supaya substansinya sesuai sunnah? Nabi makan gandum supaya kenyang, kenyangnya Nabi untuk ibadah kepada Allah. Nah, kita makan nasi supaya taat kepada Allah, mengikuti sunnah ngarannya. Nah, itu. Jadi secara zahir mengikut Nabi, secara batin mengikut Nabi itu kadang-kadang dua itu selalu ada dalam perkara hal ihwal mengikut Nabi.
wala dalila ala tarik ila Allah Ta'ala, tidak ada jalan atas tidak petunjuk atas jalan kepada Allah melainkan mengikut Rasul fi ahwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Sembahyang contohnya, kalau sembahyang untuk mengikut Nabi itu kada berapa jam sembahyang. Nabi itu kada berapa jam. Kalau kita berapa jam sembahyang sudah menyalahi sunnah. Maka kita mengikut sunnah Nabi. Apakah yang diikuti zahirnya atau substansinya? Sembahyang itu substansinya li zikrillah, mengingat Allah. Aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku, itu substansi sembahyang. Kalau aku kada berapa jam, aku diingat kepada Allah, hatiku kemana-mana. Tapi kalau aku sembahyang tuh berapa jam, aku fokus mengingat Allah. Nah, itu mengikut Nabi. Nah, memang kalau sempurnanya ya kita sembahyang kada berapa jam dan hati khusyuk. Tapi kalau kita bertentangan dua ini, cari substansinya. Sembahyang itu intinya adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi walaupun zahir kita kadang mengikut Nabi dalam hal mata beberapa jam, tapi substansinya kita mengikut Nabi, karena Nabi sembahyang li zikrillah, kita pun sembahyang li zikrillah juga. Banyak contoh-contoh seperti itu. Jadi jangan langsung mempunis orang, oh itu kada mengikuti sunnah, kada tentu. Apakah sudah kita bisa mencerna apa yang dimaksud dengan sunnah itu? Apakah zahirnya atau hakikat daripada sunnah itu? Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar-Ruqi, alamatu mahabbatillah isaru ta'atihi wa mutaba'atu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Allah itu mengutamakan taat kepada Allah daripada taat selainnya dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Mamshad Ad-Dainawari, adabul murid biltizami hurumatil masyayikh bi wa khidmatil ikhwan wal khuruji anil asbab wa hifzi adabi syar'i ala nafsih. Adab seorang murid itu melazimi kehormatan gurunya, berkhidmat kepada kawan-kawannya, mengeluarkan dirinya daripada berpegang kepada asbab, dan menjaga adab-adab syariat atas dirinya. Nah, itu seorang murid. Kalau kita jadi murid oleh seseorang, kita mesti menjaga kehormatannya itu guru, mesti kita berkhidmat kepada kawan-kawannya, dan jangan berpegang kepada sebab, dan jaga adab syariat atas diri.